Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas teori basis data lanjut bab 11 tentang basis data internet. Untuk mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nama saya Muhammad Fuad Abdullah, kelas 2D3 ITA, NRP 2103 121019. Pokok bahasan. Yang pertama, World Wide Web atau WWW. Lalu pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, XML-QL, dan model data semi terstruktur. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Yang pertama, World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL, contohnya http www.epcts.edu, database index HTML. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html di mana disimpan pada direktori database pada mesin www.epcts.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. File ini diterjemahkan oleh web browser seperti IE, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tiap file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language (HTML). HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan berita yang disebut tags. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contoh HTML untuk melihat daftar buku. HTML start tag diakhiri dengan HTML end tag. Begitu juga dengan body, UL, LI, dan LI. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data.
Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI, Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, Microsoft Internet Server API, atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, integrasi antar sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server menggunakan 1. Java Servlet, program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik, well-defined. Java Beans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, reusable, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page and Active Server Page, kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML, XML, merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Start tag dan end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk berkomentar dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration DTDS. Contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Terdapat book list, lalu book, author, nama author, nama depan dan nama belakang, lalu judul buku, dan tahun terbitnya buku. Semuanya memiliki end tag, dan start tag. XML DTDS. Sebuah dokumen type declaration DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen atribut dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai associated DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTDS yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS. Untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan mathematical markup language (MathML). Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML, imgsrc xys give lt x plus y pangkat 2. Dalam MathML, apply power apply plus x y apply cn 2 apply. Melakukan query data XML/GL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML.
dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML/GL. Where merupakan perintah query, book name, name last, in www.booklist.com book.xml, construct result. Menggunakan perintah query where. Untuk query dengan menggunakan XML/GL yang lebih kompleks. Where book B in booklist.com, author N, publish P, construct result publisher P, where last L, in N, construct last L, result. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut dengan Object Exchange Model atau OEM. OEM memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek berbentuk triple, yaitu label, type, dan nilai. Objek yang kompleks dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ulangi untuk OEM. Ringkasan. File pada World Wide Web diidentifikasi melalui URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi to format. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program yang pada tempat secara berurutan untuk memenuhi pemberitaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server mengeksekusi program. Yang pertama, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol GKE. Yang kedua, membuat thread baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Aplikasi server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan seluruh dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasar HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah. Beberapa dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri. Tidak seperti HTML. Secara khusus, DDD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen. Seperti hanya skema baris data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instan basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Masuk ke latihan soal. Latihan soal. Definisikan arti dan gambarkan penggunaan berikut HTML, URL, GKE, Java Server-Side, dan Java Servlet. Yang pertama, HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen.
URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif, di mana klien, browser, dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut setelah mengembalikannya kepada klien browser. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di web server, sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Java Servlet yaitu program Java yang berjalan pada server, yang berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. 2. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? Jawab. CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut setelah mengembalikannya kepada klien. Adapun kerugian menggunakan script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda, dan biasanya program CGI susah didebug. Nomor 3. Perbedaan antara web server dan application server. Jawab. Yang pertama, application server. Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali isinya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Nomor 4. Bagaimana dokumen XML dimuat dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai associated DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Nomor 5. Misalnya di toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakaian menginputkan judul buku. Berikut dokumen HTML-nya. Terdapat tabel search book dan pelanggan dapat menginputkan berupa teks, dan terdapat tombol submit untuk mencari buku. Berikut tampilannya. Pelanggan dapat menginputkan buku yang dicari, lalu nomor judul buku, letak, dan stok akan keluar. 6. Diketahui katalog Equus komputer mail order sebagai berikut. Yang pertama, desain dokumen HTML yang soal nomor A. Desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Equus. Soal B. Buat dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Equus. Soal C. Buat DTD untuk dokumentasi XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Yang pertama 6A. Sintaksnya sebagai berikut. Berikut adalah file HTML dari jawaban 6A. Terdapat tabel berisi nama produk, harga, nomor produk, lalu nama produknya, harga produk dan nomor produk, nama produk, harga produk, nomor produk, dan sampai seterusnya. Betul sebagai berikut: nama produk, harga, nomor produk. 6B. Berikut ada file XML dari data Equus di atas. Data per item, dan setiap item memiliki nama produk, harga, dan nomor perangkat. Berikut adalah file DTD. Sekian penyampaian teori basis data lanjut bab 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.